Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الطلبة والطالبات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan nikmat dan karunia yang sangat banyak. Di antaranya adalah diberikannya kesempatan kembali kepada kita untuk talabul ilmi. Yang menuntut ilmu merupakan amal yang sangat agung, yang memiliki banyak sekali fadilah, keutamaan dan faedah-faedah. Maka mari kita terus bersemangat untuk belajar. Kalau sudah mampu, hendaknya mengajar, ya, dan mengamalkan ilmu tersebut. Kemarin kita baca dan kita pelajari surah apa? Al-Masad, atau ada yang menamai Al-Lahab. Sekarang kita memasuki surah An-Nasr. Suratun Nasr. Apa arti An-Nasr? Pertolongan, ya. An-Nasr artinya pertolongan. Jangan kebalik atau bingung. Al-Asr, nunnya diganti ain, ya. Al-Asr artinya apa? Masa, ya. Wal asri innal insana lafi khusr, dan seterusnya. Kalau An-Nasr artinya pertolongan, inilah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Kita baca terlebih dahulu dengan memohon pertolongan kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dulu, bacaan dulu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ya, jangan ada kecondongan ya, tapi jaa. Perhatikan terus ini, ya, penipisan fathah, ya, enggak tebal. Juga seperti kemarin, tabat yada, ya, bukan yada, tapi yada. Jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath.
fath, mematikan ta, lalu mematikan ha. Ya, dua yang mati. Wal fath. Wal fath. Jangan wal fatah. Fatah bukan. Tapi taknya mati dengan sifat hamesnya mengalir apanya? Udaranya, nafasnya ya. Wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ wastaghfir. Fir roknya tipis, terus ada hak mati. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Tawwa. Innahu kana tawwaba. Di antara kekeliruan ya dalam baca ini, sebagian orang membaca begini, padahal enggak perlu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Padahal sudah sempurna ya, sempurna ayat, sempurna akhir ayat, tapi dia ulangi. Wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun dan seterusnya. Ini enggak boleh, enggak bagus ya. Tapi sudah sempurna per ayat ya. Juga ada kekeliruan yang parah. Ya, jangan sampai kalian baca dengan ini, yaitu ketika dia baca ya, misalkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Enggak boleh. Dia ulangi, sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Padahal sa di situ apa? Bagian kalimat annasa yang artinya apa? Manusia. Di sana ada memang kalimat sayadkhuluna, sa yang masuk ke huruf apa? Ke fiil mudhari. Sayadkhulun ada di sana, tapi kalau di sini nggak boleh dibaca berhenti memulai dari sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, nggak boleh ya. Baik, sekali lagi kita baca dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره Fir harus ada he, fir. Ya, kalau nggak bisa dilanjut aja. Seandainya susah mendatangkan he, ya, sehingga dia baca wastaghfir, salah. Wastaghfir, salah. Atau ayat pertama tadi wal fat, idza jaa nasrullahi wal fat, salah. Di sini wastaghfir, salah. Di sana wal fath, di sini was taghfir, harus ada gitu ya. Kalau nggak bisa dibaca terus saja. Contoh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Barakallahu fikum. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan fath, kemenangan. Apa itu maknanya? Maknanya adalah idza tammalaka ya Muhammadu an-nasru ala kuffari Quraisy. Apabila telah sempurna bagimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah sempurna bagimu wahai Muhammad an-nasru ala kuffari Quraisy. Pertolongan untuk menguasai, mengalahkan orang-orang Quraisy. Apabila telah datang pertolongan itu, telah sempurna, betul-betul Allah tolong engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu orang-orang kafir Quraisy menyakiti beliau, mengusir beliau, ya. Maka kalau sudah datang pertolongan Allah itu, wa tammalaka fathu Makkah, dan juga telah sempurna bagimu fathu Makkah, dan telah sempurna pula bagimu fathu Makkah. Apa fathu Makkah? Penaklukan kota Mekah, ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menaklukkan Mekah, di mana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di Madinah. Beliau datang dengan para sahabat yang sangat banyak, ya. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah, ya, ketakutan luar biasa. Sehingga kota Mekah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu manusia, ya, orang-orang kafir tadi berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Maka apabila telah sempurna pertolongan untuk Muhammad, ya, guna menguasai orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, telah sempurna bagimu pula apa? Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong itu gimana? Rombongan-rombongan yang banyak bergantian, ya, silih berganti masuk Islam lagi. Segerombol, sekelompok orang masuk Islam lagi, ya.
Maknanya wa ra'aital katsira minan nas, engkau melihat banyak dari kalangan manusia, ya, engkau melihat banyak dari kalangan manusia yadkhuluna fil Islam, masuk ke dalam Islam, fi dinillah, ke dalam agama Allah, yakni Islam, jama'atin jama'at, dengan berkelompok, berjamaah, ini apa? Berkelompok-kelompok, berbondong-bondong, sehingga orang-orang yang mereka tidak bisa langsung datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbaiat kepada beliau, menyatakan keislamannya, maka apa? Caranya bagaimana? Orang-orang yang jauh rumahnya dari Mekah, kalau datang semuanya ke Mekah nggak bisa, maka mereka mengutus utusan-utusan mereka. Ini utusan dari bani ini, dari bani ini, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Kemudian utusan tersebut diajari tentang Islam, pulang ke kampungnya berdakwah. Maka kalau sudah seperti itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu, ya, maka hendaklah engkau bertasbih dengan memuji Rabbmu, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, mintalah ampun kepada Allah, kepada Rabbmu itu, beristighfarlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia maha penerima taubat. Maknanya adalah idza waqa'a dzalika, apabila telah terjadi, terlaksana semuanya itu untukmu. Apa itu? Sudah terlaksana apa? Sudah terwujud apa? Pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, yang dengan itu manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Kalau sudah terjadi itu, terlaksana, terwujud itu, fatahayya liliqa'i rabbik, maka siap-siaplah engkau untuk bertemu dengan Rabbmu. Siap untuk apa? Mati. Fatahayya liliqa'i rabbik, bersiap-siaplah engkau wahai Muhammad untuk bertemu dengan Rabbmu. Maka apa? Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menangis. Ya, ketika diturunkan surat An-Nasr ini, Abu Bakar menangis. Karena ini tanda ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Mereka akan berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalau sudah terwujud, terlaksana itu, siap-siaplah engkau untuk bertemu dengan Rabbmu. Bil iksari minat tasbihi bihamdihi wal iksari min istighfarihi, dengan cara memperbanyak tasbih, ya, dengan cara memperbanyak tasbih, bihamdihi, dengan memujinya, bertasbih dan memuji Allah, wal iksari min istighfarihi, dan juga memperbanyak istighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya. Itu cara, ya, atau langkah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena apa? Tugas dakwahnya telah selesai. Maka siap-siaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Dengan cara apa?
Cara apa? Memperbanyak tasbih, memuji Allah, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak tasbih dan memuji Allah serta istighfar. Maka seperti diriwayatkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, setelah turunnya surat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak dalam sujud dan rukuknya, rukuk dan sujudnya ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Rukuk Allahu akbar, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Mengamalkan surat ini, subhanakallahumma rabbana, beliau mentasbihkan Allah, mensucikan Allah, ya, mengamalkan ayat fa sabbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, mengamalkan ayat bihamdi rabbika Allahumma ighfirli, mengamalkan ayat was taghfirhu. Sujud, Allahu akbar, sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sampai ajal menjemput beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara doa rukuk dan sujud adalah pengamalan dari surah An-Nasr. Bagaimana bunyinya doa rukuk dan sujud? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Perintah tiga ini dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surah An-Nasr. Bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Innahu kana tawwaba, maknanya innahu kana tawwaban alal musabbihina wal mustaghfirin. Sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, ya, maha menerima taubat orang-orang yang bertasbih dan beristighfar. Banyak ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, misalkan di luar sholat, subhanallah, subhanallah, melihat sesuatu yang menakjubkan, ucapkan subhanallah atau Allahu akbar. Bukan apa? Wow atau keren atau lebih-lebih ucapan yang kotor. Ya, ada temennya lulus nilainya bagus, gila, dapat 100, gila, ini apa ini? Hah? Tapi apa? Subhanallah, dapat 100 tuh dia. Masya Allah, Allahu akbar, barakallahu fik, didoakan. Bukan temennya dapat bagus malah gila, temennya dapat kiriman banyak, gila, gimana ini? Ini tipu daya siapa? Iblis dan bala tentaranya, ya. Tapi apa? Banyak ucapkan tasbih, banyak ucapkan istighfar, istighfar yang benar. Jangan seperti di jalan-jalan, astaga. Apa astaga? Hah? Yang itu yang ucapkan kaum muslimin. Apa astaga itu? Tidak lain itu hanya tiru-tiru siapa? Orang yang nggak tahu siapa sana, ya. Astaghfirullah, 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 ucapkan, banyak ucapkan. Wa yatubu alaihim wa yarhamuhum wa yaqbalu taubatahum.
Allah memberikan taubat kepada mereka, menyayangi mereka dan menerima taubatnya. Ya, Allah memberikan taubat kepada mereka, menyayangi mereka serta menerima taubat mereka. Keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu anak-anak itu setelah apa? Setelah adanya perjuangan, adanya pengorbanan yang luar biasa. Kalian ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya sedang kemana? Sudah wafat. Bapaknya sudah wafat ketika beliau masih di dalam kandungan. Yang ada kalanya mungkin kalian ada yang ditinggal mati bapaknya masih di kandungan. Ada enggak? Enggak ada ya? Ditinggal mati bapaknya, kalian masih di kandungan, salah ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, bapaknya sudah wafat. Bapaknya sudah wafat dahulu, Nabi blas enggak ngelihat siapa bapak beliau, yaitu siapa namanya? Abdullah. Nabi lahir, bapaknya sudah enggak ada. Setelah itu diasuh oleh siapa? Disusui oleh siapa? Yang lama di sana Halimah As-Sa'diyah. Jauh dari bapak dan ibunya. Bapaknya sudah ninggalin, ya, jauh dari ibunya. Berapa tahun anak-anak? 4 atau 5 tahun. Masih kecil sudah merantau. Sudah jauh dari ibunya. Subhanallah. Untuk apa? Coba tujuannya. Agar terjauhkan, terselamatkan dari berbagai macam penyakit. Ya. Sehingga dibawa ke kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Juga agar bisa mendapatkan pengajaran bahasa Arab yang fasih, yang benar. Karena bahasa Arab di kota, di Mekah itu sudah campur. Kalau di desa-desa masih murni. Kalau bahasa Arab di kampung kalian seperti apa? Hah? Nabi disusui Halimah biar terjauhkan, terselamatkan dari penyakit-penyakit, dan agar apa? Bisa berbahasa Arab dengan fasih, dengan baik. Subhanallah. Seperti kalian ini ya. Kalian jauh dari orang tua kalian untuk belajar bahasa Arab. Kalau mungkin di desa atau di kota tempat kalian tinggal, ada atau yang tinggal di kota? Pindah kalian semuanya ke sini, ke kota santri, ke kota santri, ya toh? Di sini kalian belajar bahasa Arab. Lebih-lebih sekarang lagi musim apa? Penyakit ini. Sudah di sini saja. Tenang. Ya. Berapa tahun? Mau berapa tahun enggak pulang? Nabi 4 atau 5 tahun di rumah siapa? Halimah. Masya Allah. Masih kecil. Umur kalian sudah berapa? Sudah 10 tahun lebih semuanya, ya kan? Masya Allah. Jauh dari orang tuanya, enggak apa-apa. Dan enggak lama anak-anak. Kalau toh harus 2 tahun enggak pulang, gimana kira-kira? Tapi masih dikirimi terus, dikirimi. Merantau demi ilmu. Nabi dibawa ke kampungnya Halimah untuk mendapatkan pengajaran bahasa Arab yang fasih, yang enggak tercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Maka ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala,
Kata beliau, la yuflihu fi hadza sya'n. Tidak akan beruntung dalam hal ini, dalam perkara ini. Ya, enggak akan sukses fi hadza sya'n. Fi hadza asy-sya'ni, yakni bulugha syarafil ilmi. Yakni enggak akan sukses orang itu dalam meraih keagungan kemuliaan ilmu illa man askala abawaih. Nomor 1 ini. Kalau pengen sukses dalam belajar, pengen gak kalian? Semuanya pengen. Yang putra, yang putri semuanya pengen sukses dalam belajar. Kalau pengen sukses, nomor 1 apa kata beliau? Kata Imam Syafi'i, gak akan sukses dalam meraih kemuliaan ilmu illa man askala abawaih, kecuali orang atau anak yang menjadikan kedua orang tuanya kehilangan dirinya. Biasanya dipanggil, "Le, ambilkan anu, nak, belikan itu, dok, sapu tempat sana, dok, cuci piring, nak, belikan anu." Sekarang mereka nggak bisa manggil kalian kayak gitu. Kalian di sini, orang tuamu merasa kehilangan. Kalau pengen sukses, jadikan orang tuamu kehilangan. Biasanya tadi dipanggil, disuruh, dilihat, Masya Allah, gandeng-gandeng, cantik-cantik, mancung-mancung, pesek-pesek, gitu. Macam-macam bentuknya, warnanya, tinggi besarnya, dilihat, dipanggil, disuruh. Terus mereka kehilangan kalian. Kalau pengen sukses, askala abawai, orang yang membuat kedua orang tuanya merasa kehilangan. Wa atlafa malah, menghabiskan hartanya. Untuk apa? Kirimin pi, kirimin mi, kirimin bi, kirimin mi, jajan terus. Gitu? Bukan. Untuk biaya belajar, beli kitab, beli alat tulisnya. Bukan yang dipikir apanya? Jajan. Terus sering sekali saya tanyakan, berapa persen jajan mencerdaskan bangsa? Hah? Subhanallah. Tapi apa? Dikirimi duit untuk beli kitab, untuk infak. Bukan untuk jajan. Bukan. Ya, wa ja'alal mas'alata amamah. Pengen sukses menuntut ilmu? Wa ja'alal mas'alata amamahu. Dia menjadikan urusannya itu ada di hadapannya. Apa urusan kalian? Siapa itu? Apa urusan kalian? Belajar, menulis, mencatat, membaca, menghafal, menyetorkan, murojaah, belajar bersama, tanya, mengulangi lagi, menulis, mendengarkan, membaca. Terus itulah masalah kalian. Jadikan itu ada di hadapan kalian. Kalau pengen sukses dalam menuntut ilmu. Dan seterusnya dari kalam beliau yang sangat bagus. Di antaranya nggak terlalu mengurusi pakaiannya. Ya. Agak lusut sedikit udah, waduh bajuku, waduh udah kusut. Kotor sedikit, waduh, wah, kamu sih nyenggol-nyenggol. Subhanallah. Penuntut ilmu nggak begitu, nggak seperti itu. Ya. Yang dipikir apa tadi masalahnya? Membaca, menulis, mencatat, mendengarkan, menghafal, memurajaah, ya, menyetorkan. Terus prihatin anak-anak. Nah, setelah itu Nabi SAW dikembalikan kepada ibundanya. Siapa dia? Aminah, ya. Umur 6 tahun ibunya meninggal, lalu diasuh oleh siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Umur 8 tahun kakeknya juga meninggal, lalu diasuh oleh siapa?
Diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika Abu Thalib ya yang begitu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba saatnya diangkat menjadi nabi dan rasul, mulai berdakwah, gangguan masyarakat, kaumnya begitu banyak, pamannya juga mati. Istrinya yaitu Khadijah radhiyallahu anha yang begitu hebat, begitu luar biasa mendukung dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya dan dengan segalanya, juga wafat radhiyallahu anha. Dan seterusnya, gangguan-gangguan demi gangguan dan rintangan terus bermunculan, tapi semuanya dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabar. Berapa tahun? Setengah tahun lah, 20 tahun lebih. Sejak lahir sudah diuji dengan tidak adanya bapak sampai mau wafat sallallahu alaihi wasallam. Terus dihadapi dengan apa? Sabar. Yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang pahalanya akan disempurnakan betul-betul itu adalah orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, dalam Az-Zumar ayat 10. Pengen disempurnakan pahala, sepahala yang sangat banyak, sabar. Taib. Juga para sahabatnya luar biasa. Maklum bagi kalian, saya lihat kalian punya buku-buku sejarah tentang sahabat, ya, atau para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hari Jumat kapan itu disampaikan khutbah tentang sahabat muda, namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Masjid kita namanya seperti nama beliau, Masjid Mus'ab bin Umair. Pemuda, anaknya orang kaya raya yang dimanjakan luar biasa. Tapi kemudian apa? Kemudian hidayah Islam masuk ke dalam hati beliau. Akhirnya siap untuk dikucilkan oleh keluarganya, diantaranya adalah ibunya, sehingga dia enggak dinafkahi lagi oleh ibunya, siap hidup menderita, ya, badannya terus bertambah kurus. Nah, kalian malah tambah gendut. Masya Allah, alhamdulillah, gendut kurus yang penting sehat, ya. Beliau tambah kurus, pakaiannya compang-camping. Sampai ketika suatu saat Nabi sedang di masjid bersama para sahabat, datanglah Mus'ab bin Umair. Nabi melihat beliau nangis. Teringat dulu dia pemuda yang sangat luar biasa. Apa? Fasilitasnya. Karena orang tuanya orang yang kaya raya. Sekarang siap hidup dengan keprihatinan yang luar biasa. Yang sampai akhirnya wafat, nggak ada kain yang, ya, beliau Mus'ab bin Umair nggak punya kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya untuk menjadi kafannya. Kenapa? Karena miskinnya. Kalau kain itu ditarik ke atas untuk menutupi bagian kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan. Akhirnya Nabi memerintahkan, sudah ditarik ke atas saja, yang penting kepalanya tertutup, kakinya ditutup dengan rumput. Namanya rumput apa? Idkhir. Ya, ditutup dengan rumput, anak-anak. Masya Allah, kesabaran yang luar biasa. Seperti itulah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sampai akhirnya Allah datangkan nasrullahi wal fath, lalu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Kalian tentu ingin sukses. Kuncinya apa? Sabar. Ya, sabar anak-anak. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Amin.
Kita akhiri dengan membaca kembali surah yang agung ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Semoga Allah memberkahi dan merahmati kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.